Teman-teman semua, kali ini kita akan belajar cara menulis puisi. Sebelum belajar dimulai, ayo kita baca puisi berikut ini. Melewati waktu paling pagi bersama bayangan matahari, melangkah dalam doa merdu untuk guru pemberi ilmu. Tiba di ruang yang terdiam, anak-anak tertawa penuh permata. Cahayanya terpancar melalui buku-buku yang rela mencatat ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, tulisan yang saya bacakan di atas tadi adalah puisi. Tulisan di atas tadi disebut puisi karena memiliki 3 ciri penting. Yang pertama, ditulis dengan berbait-bait. Kedua, kalimat setiap barisnya itu indah. Dan yang ketiga, memiliki arti yang sangat mendalam. Disinilah kita bisa mendefinisikan bahwa puisi itu adalah tulisan yang disusun dengan berbait-bait, di mana setiap bait atau barisnya adalah kalimat yang indah dan mengandung arti atau makna yang sangat dalam. Pertanyaannya kita kemudian adalah, apa itu bait? Bait adalah susunan kalimat di mana dalam setiap baitnya biasanya terkumpul atau mengandung 3-6 kalimat di dalam setiap bait yang membangun puisi. Contoh satu bait di dalam puisi, misalnya, perhatikan baik-baik bait ini. Melewati waktu paling pagi bersama bayangan matahari, melangkah dalam doa merdu untuk guru pemberi ilmu. Ini artinya satu bait di dalam puisi ini terdiri atas 4 baris atau 4 kalimat. Pertanyaan kita selanjutnya, apa itu kalimat yang indah sebagai ciri puisi? Perhatikan baik-baik, kalimat indah adalah kalimat yang susunan kata-kata yang membangun kalimat itu seringkali tidak nyambung atau tidak sesuai dengan kata-kata seperti biasanya. Misalnya, kalimat yang indah dan kalimat yang tidak indah bisa kita bedakan dalam contoh berikut ini. Aku membaca buku. Ini biasa. Ini kalimat biasa yang tidak indah karena sudah sering kita dengar sehari-hari. Tapi apabila diubah menjadi aku simpan isi buku di hatiku ini namanya kalimat indah. Atau aku cari kata yang tersembunyi dalam kertas. Ini juga namanya kalimat indah. Atau aku lafalkan kata yang suci dari buku ini. Ini juga disebut kalimat indah. Kenapa disebut kalimat indah? Misalnya, karena dalam susunan kata
aku lafalkan kata yang suci dari buku, maka ada kata-kata yang tidak nyambung atau tidak sesuai, yaitu kata-kata yang suci dari buku ini. Kan tidak ada kata yang suci dari buku, tapi karena ditulis aku lafalkan kata suci dari buku ini, inilah yang disebut sebagai kalimat yang indah. Nah, teman-teman semua, tentu saja pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kalimat yang indah untuk menulis puisi? Perhatikan baik-baik berikut ini. Jika kita melihat benda yang ada di sekeliling kita, misalnya kita melihat batu, air, dan matahari, maka kita bisa membuat kalimat yang indah dari kata batu, air, dan matahari. Nah, kalimat yang bisa kita tulis sebagai kalimat yang indah adalah batu rindu pada air yang hilang ditelan matahari, atau matahari diam-diam membatu menatap air, atau air itu mengalir dalam celah bebatuan yang terpanggang matahari. Nah, coba perhatikan baik-baik 3 kalimat indah ini yang disusun atas kata batu, air, dan matahari. Pasti teman-teman akan bisa mengetahui di mana letak keindahannya, dan pasti akan bisa membuat kalimat yang indah untuk menulis puisi. Semoga teman-teman semakin jelas tentang menulis puisi dengan menggunakan kalimat yang indah dan ditulis dengan berbait-bait. Nah, agar teman-teman semakin paham dalam menulis kalimat yang indah untuk menulis puisi, sekarang kita coba berlatih. Buatlah 2 kalimat indah yang di dalamnya ada kata buku, daun, dan angin. Teman-teman bisa mengerjakannya di buku catatan atau buku tulis kalian. Jika teman-teman sudah bisa menulis 2 kalimat yang di dalamnya mengandung kata buku, daun, dan angin, itu berarti teman-teman sudah bisa menulis puisi. Karena jika sudah bisa menulis kalimat yang indah, maka kalian tinggal menyusun dan menggabungkan kalimat-kalimat yang indah itu sehingga menjadi bait-bait dalam puisi. Selanjutnya, yang perlu teman-teman ketahui lagi adalah apa itu arti atau makna yang dalam di dalam kalimat yang indah. Sekarang coba teman-teman bandingkan 2 kalimat berikut ini. Matahari dia membatu menatap air. Ini artinya sangat dalam karena merupakan kalimat indah, di mana matahari tidak bisa diam, tetapi matahari ditulis diam membatu menatap air. Sedangkan yang kedua, matahari memancarkan cahaya menyinari batu dan air. Ini bukan kalimat yang memiliki arti yang dalam. Ini adalah kalimat yang memiliki arti biasa karena matahari memancarkan cahaya menyinari batu dan air itu sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Atau agar lebih jelas,
perhatikan lagi kalimat berikut ini. Aku berangkat ke sekolah saat pagi hari. Ini adalah kalimat yang memiliki arti biasa karena kalimat aku berangkat ke sekolah setiap pagi hari itu sudah biasa kita dengar sehari-hari. Tapi jika ada kalimat melangkah bersama matahari yang membawa ilmu, ini artinya sangat dalam dan indah karena merupakan kalimat yang indah yang setiap kata-katanya tidak memiliki hubungan. Misalnya, melangkah bersama matahari. Kita tidak mungkin melangkah bersama matahari. Matahari yang membawa ilmu, tidak mungkin matahari yang membawa ilmu. Tapi inilah yang disebut sebagai kalimat indah yang memiliki arti yang dalam. Semoga dengan penjelasan tadi teman-teman semakin paham tentang cara menulis puisi yang mudah. Puisi ditulis dengan mudah apabila kita menulisnya 1. Dengan berbait-bait, 2. Dengan kalimat yang indah, dan yang ketiga, setiap kalimat memiliki arti yang dalam. Semoga teman-teman sudah paham tentang menulis puisi. Agar teman-teman semakin paham, ayo kita praktikkan cara menulis puisi yang mudah. Kita mulai dengan silahkan teman-teman mengamati gambar berikut ini. Nah, teman-teman, perhatikan gambar ini. Ada anak-anak yang sedang berjalan bersama, mau pergi mengaji kemungkinannya. Nah, di dalam gambar ini pasti banyak sekali kata-kata. Misalnya ada kata anak, ada kata daun, ada kata putih, ada kata baju, ada kata peci, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik kata-kata yang ada di dalam gambar yang berupa gambar-gambar yang ada di atas ini. Atau teman-teman juga bisa mengamati gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang guru yang sedang mengayuh sepeda, barangkali akan pergi mengajar ke sekolah. Di dalam gambar ini, teman-teman pasti banyak mendapatkan kata-kata yang berupa gambar. Misalnya, ada kata sepeda, ada kata guru, ada kata rumput, ada kata baju, dan lain sebagainya. Kata-kata ini nanti bisa menjadi bahan untuk kita tulis menjadi kalimat indah yang membentuk bait sehingga jadilah puisi yang bagus. Nah, setelah teman-teman melihat dan mengamati 2 gambar tadi, sekarang cobalah buat 2 puisi yang di dalamnya ada kata-kata yang ada di dalam gambar atau kata-kata yang kalian temukan di dalam gambar, sehingga susunan kata-kata itu menjadi kalimat yang indah, dan kalimat yang indah disusun dalam bait-bait sehingga memiliki arti yang dalam. Oke, setiap satu puisi ditulis dalam 3-6 bait. Terima kasih pada teman-teman yang telah mau belajar menulis puisi dengan saya. Selamat mengerjakan dan selamat menulis puisi dengan cara yang mudah. Terima kasih.
Sampai berjumpa kembali di kegiatan belajar menulis yang lainnya.